tahun, aku berasal dari Garut. Sekarang aku menduduki di bangku perkuliahan Universitas Siliwangi. Kebetulan aku mengambil jurusan pendidikan matematika. Kebetulan aku angkatan 2019, berasal dari kelas 2019D dengan NPM 192151133. Yang dimana di sini kita akan membahas dan mengkaji lebih dalam dari surat Al-Kahfi. Nah, di sini aku mengambil judul yaitu Al-Kahfi Time. Nah, ada apa aja sih di Al-Kahfi Time? Yang pertama, kita akan membahas tentang asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi, yang dimana dari asbabun nuzul ini kita akan membahas tentang kisah-kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Yang kedua, kita akan membahas tentang keutamaan muslimin dan muslimat dalam membacakan surat Al-Kahfi. Kemudian kita akan membacakan 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Yuk kita bahas bersama-sama. Asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi memiliki arti yaitu penghuni-penghuni gua. Konon, ada 4 cerita tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat kisah yang diceritakan mengandung makna iman dan keutamaan. Kisah yang pertama menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi. Ketujuh pemuda tersebut pergi meninggalkan tempatnya untuk menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari dari kepemimpinan Raja Dkianos, yang dimana Raja Dkianos ini terkenal dengan kezaliman dan kekejamannya. Raja Dkianos memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala, dan apabila tidak, maka Raja Dkianos tidak segan-segannya akan membunuhnya. Kisah yang kedua, surat Al-Kahfi menceritakan tentang Sohibul Janata. Sohibul Janata ini merupakan pemilik pohon rindang yang subur, namun kufur terhadap kenikmatan Allah. Dan Sohibul Janata ini suka merendahkan orang lain. Kisah yang ketiga, surat Al-Kahfi menceritakan tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Di dalam kisahnya, Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa Khidir lebih pintar darinya. Kisah yang terakhir, surat Al-Kahfi menceritakan Dzulkarnain, yang berarti pemilik 2 tanduk. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh seseorang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kekuasaan dan tahta kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan surat Al-Kahfi. Keutamaan yang pertama, dipancarkan cahaya pada hari kiamat. Seorang muslim yang membacakan surat Al-Kahfi baik pada malam Jumat maupun di hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya kelak nanti baginya di hari kiamat. Keutamaan kedua, diberikan petunjuk serta bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya atau pada hakikatnya, bagi orang yang membaca dan menghafal surat Al-Kahfi, kelak dia akan diberikan cahaya. Namun, tidak hanya pada hari kiamatnya saja. Allah akan dipancarkan cahayanya di kehidupan di dunianya dengan memberikan petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keutamaan surat Al-Kahfi ini, terangkanlah langkah hidup bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, sebab Allah memberinya cahaya hingga Jumat berikutnya. Keutamaan surat Al-Kahfi selanjutnya yaitu selain diberikannya cahaya baik di akhirat maupun di dunia, Allah akan memberikan ampunan di antara 2 Jumat bagi seseorang yang menghafal dan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau di hari Jumat. Selanjutnya, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Salah satu keutamaan dari surat Al-Kahfi yang paling menakjubkan adalah siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Keutamaan yang terakhir yaitu sakinah. Al-Bara mengatakan,
pernah ada seorang laki-laki yang membaca surat Al-Kahfi di dalam rumahnya, sedangkan di halamannya terdapat hewan kendaraannya. Hewan kendaraan tersebut larat dan membuat laki-laki itu keluar rumah. Dilihatnya ada kabut atau awan yang menutupinya. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ayat ke-1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Ayat kedua. Qayyiman liyundira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladina ya'maluna sholihati anna lahum ajron hasanah. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Ayat ketiga. Makisina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ayat keempat. Wa yundirul ladina qalu tahadallahu walada. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Ayat kelima. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburaj kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan yang belaka. Ayat ke-6. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asapa. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Ayat ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinnatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Ayat ke-8. Wa inna lajailuna ma'alaiha so'idan juruja. Dan kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Ayat ke-9. Am hasibtana ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Ayat ke-10. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana
Miladungka rahmata wa hailana min amrina rosada. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi, Syekh Al-Albani.